Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah kembali kita dapat bertemu muka, bermuajahah, berinteraksi, melanjutkan kajian tafsir hadis kita. Teriring harapan dan doa mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada ilmu dan amaliyah kita dalam rangka taqarrub ila Allah, dan salawat serta salam sejahtera semoga tercurah keharibaan junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya dan semua pengikutnya termasuk kita dan umat Nabi SAW hingga akhir zaman. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, mengawali rangkaian kajian kita ini, mari kita sama-sama baca suratul Fatihah. Pertama kita niatkan, mudah-mudahan kita berharap dengan Fatihah ini kita senantiasa mendapatkan keberkahan, keafiatan, kesehatan, kesuksesan dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita niatkan juga bahwa mungkin ada saudara-saudara kita yang mengalami sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan disehatkan kembali seperti sedia kala. Yang ketiga kita niatkan jika ada saudara-saudara kita yang sedang bertugas di lapangan, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan dalam segala tugasnya, urusannya, dan diberikan kesuksesan serta senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, Fatihah ini kita niatkan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah atau dalam posisi tidak baik-baik saja atau banyak cobaan, mudah-mudahan Allah segera memberikan perdamaian, keluar dari krisis dan bisa menikmati kehidupan dengan ridha Allah dalam kecukupan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kemarin bab ke 3 bab kita bahas, tapi memang hadisnya pendek-pendek ya, dan hanya satu rata-rata itu 104, 105, 103, 104, 105. Sekarang 106. Babu ma yaquluhu wa yaf'aluhu mayakulu wala yashba'u. Nah, sebelum sampai kepada bab yang dikisahkan di sini atau diceritakan bagaimana tuntunan hadis Rasulullah SAW terkait dengan makan, ada orang yang makan banyak tapi nggak kenyang-kenyang gitu ya. Kita mengulas sedikit kemarin meriwayat itu apa yang telah kita bahas terkait dengan adab makan, bahwa makan ya kemarin itu adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan nutrisi hidup, tapi syaratnya yang halal dan baik gitu ya, halal dan thayyibah. Karena ada yang halal tapi nggak baik, bukan hanya mungkin nggak baik itu karena tidak bagus kualitasnya, tetapi juga boleh jadi bagus kualitasnya tapi tidak cocok dengan posisi kondisi tubuh kita. Sehingga boleh jadi makanan itu halal secara zati, secara hukum, tetapi bagi diri pribadi kalau itu membuat madharat bisa jadi
haram buat diri sendiri. Bukan karena hukumnya yang berubah, tetapi karena posisi fisiknya yang tidak sesuai. Kata dokter ini pantang, ini pantang, ini pantang. Tapi meskipun demikian biasanya dalam ukuran-ukuran tertentu jika makanan itu seimbang, ya insya Allah tidak demikian ya. Karena itu kan di hadis awal kemarin itu bahwa kata Nabi, nahnu qaumun, kami ini sebuah kaum, la na'kulu, tidak makan hatta nasba', kecuali kalau sudah lapar. Wa idza akala, kalau makan ya, itu jangan sampai terlalu kenyang ya. Jadi kalau kita ini umat Nabi atau Nabi Muhammad mengatakan umat kita ini adalah umat yang makan ketika lapar, dan kalau sudah makan maka makannya itu jangan sampai terlalu kenyang ya. Kemudian di hadisnya yang kemarin juga bagaimana etikanya, bagi etika makanan itu dari mulai samillah, menyebut nama Allah, kemudian kul biyaminik, makan dengan tangan kanan, wakul mimma yalik, makan dari apa yang ada di depan saja, itu kalau makan rame-rame. Tapi dalam konteks kehidupan barangkali wakul mimma yalik, sebagaimana riwayat Sahih Bukhari di sini, itu bisa diartikan dengan makan jangan ngambil terlalu jauh lah sampai impor kemana-mana gitu, makan dari yang ada saja, yang terjangkau dalam konteks sekarang itu ya yang dekat-dekat saja. Nggak ada beras ya, kenapa tidak diganti dengan misalnya atau disubstitusi atau didiversifikasi dengan pangan-pangan yang lain, apakah itu misalnya singkong, ubi gitu ya. Kalau di Indonesia Timur itu selain sagu, jagung, ada sorghum, lain-lain. Saya kira hal-hal yang terkait dengan kebutuhan hidup, maka dengan cara Allah memberikan anugerah dan limpahan karunia-Nya di sekitar kita, kita nikmati dengan baik, insya Allah itu memberikan lebih kesehatan. Dibanding kita misalnya memaksakan makanan-makanan yang dari jauh, sebetulnya dengan tubuh boleh jadi kurang begitu cocok karena kita dilahirkan dan besar di satu tempat. Boleh jadi, saya katakan boleh jadi demikian. Tapi meski demikian tentu makan itu memang dalam rangka menopang kebutuhan hidup supaya hidup kita ini tetap optimal gitu. Karena itu jaga kesehatan antara lain dengan makan sebelum satu saat bahwa makanan kita adalah obat. Nauzubillah gitu. Saya sudah ada beberapa yang tergantung dengan obat. Kemudian di hadis yang kemarin juga gitu ada hadis yang ke berapa itu ya? Bab sebelumnya itu yang ke-743 itu dari Jabalah bin Suhaim gitu. Beliau adalah tabi'in yang hidup di Kufah, yang wafat pada tahun 125 Hijriah. Ini murid para sahabat. Itu di masa paceklik. Nah, beliau dapat anugerah gitu ya. Kemudian diberi makanan berupa kurma. Pada saat yang bersamaan Umar bin Khattab Ibnu Umar ya Abdullah bin Umar ya putranya Umar bin Khattab itu lewat. Dilihat kok karena kelaparan seperti rakus banget makan kurma sekaligus dua. Kata Abdullah bin Umar, Nabi mengajarkan kepada kita dalam situasi seperti ini makan kurma satu-satu saja, kecuali katanya kalau temannya itu mengizinkan gitu. Jadi jangan sampai karena rasa lapar lalu begitu rakusnya. Jadi di sini ada etika ketika makan. Ada juga etika ketika yang dimakan itu terbatas. Nah, nanti juga ada etika-etika bagaimana ketika makanan jatuh dan lain sebagainya. Ketika menyebut samillah harus menyebut nama Allah, bismillah. Maka ketika lupa bagaimana? Kemarin juga diajarkan oleh Nabi SAW bahwa meskipun lalu kita lupa di tengah makan kita baru ingat, maka kita bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Jadi itu bacaannya kalau sudah lupa di tengah-tengah atau di akhir
Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang lagi makan begitu lahapnya, mungkin saking laparnya, tapi Nabi sampai terkekeh tertawa-tawa gitu. Karena lihat apa? Balapan katanya dengan setan. Nabi melihat begitu. Tapi di suapan terakhir orang itu baru sadar bahwa dia belum membaca bismillah. Lalu dia mengatakan bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, lalu dimasukkanlah suapan terakhir itu, dan kemudian pada saat itulah setan itu memuntahkan semua makanan yang sudah dimakannya. Gitu. Sampai Nabi disebutkan terkekeh-kekeh di situ melihat setan memuntahkan semua makanannya karena orang itu mulai sadar baca bismillah. Tapi kalau kita pulang dari satu tempat ke rumah buka pintu tanpa bismillah, kata setan berkata kepada yang lain-lainnya, mari kita rame-rame nginep di tempat ini karena ada penginapan gratis. Kemudian kalau juga makan setelah masuk ke rumahnya makan tanpa bismillah, maka setan kepada yang lain mengatakan mari kita rame makan-makan juga gratis. Tapi kalau baca bismillah maka setan itu tidak jadi, tidak ikut. Nah, begitulah pentingnya bismillah dan begitu pentingnya memakan pada lingkaran terdekat. Kalau kita makan rame-rame itu anjurannya dalam sisi etika memakan, dari sisi keagamaan maupun dari sisi etika tata cara makan. Di bab sekarang adalah bab mayaquluhu wa yaf'aluhu mayaqulu wa la yashba'u. Jadi apa yang dikatakan dan apa juga yang dikerjakannya ketika ada orang yang makan itu wala yashba'u, enggak kenyang-kenyang. Nah, kita mulai di hadis ini, hadis pertama di bab ini, di bab ke-106 atau hadis ke-743 yang pernah kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. An Wahsy bin Harbin radhiyallahu anhu anna ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu ya Rasulullah inna na'kulu wa la nashba'u. Dari Wahsy bin Harb. Wahsy ini kita kenal dalam sejarah adalah seorang budak hitam yang ahli memanah, dan ketika perang Uhud gitu, dia dibayar oleh seseorang, disebutkan itu di sini antara lain dia bersekongkol dengan beberapa tokoh musyrikin bahwa kalau bisa membunuh Hamzah lalu kemudian dia akan dibebaskan gitu. Dia bersemangat sekali berlatih memanah, lalu kemudian ternyata dia mampu dalam perang itu membunuh paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, ini namanya Wahsy. An Wahsy, tapi dia kemudian kan menjadi orang yang sadar dan menyatakan keislamannya di hadapan Nabi, walaupun Nabi mengatakan di agak jauh-jauh, karena itu kemudian tinggalnya di Suriah. Dan di beberapa riwayat dia lebih kenal menjadi ahli Homs. Di Suriah itu ada kawasan namanya Homs, ada kota yang itu disebut jantung kota Bizantium pada zaman sebelum Islam. Nah, itu Wahsy tinggal di situ sampai meninggalnya juga di situ. Nah, apa kata Wahsy itu? Qalu, para sahabat-sahabat itu, Wahsy cerita, sahabat-sahabat Nabi SAW bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna na'kulu wa la nashba'u. Kami ini makan, tapi kami ini nggak kenyang gitu, nggak kenyang-kenyang, mungkin begitu ya. Qala, Nabi SAW memberikan jawaban, fala'allakum taftarikun, mungkin kamu makannya berpencar-pencar sendiri-sendiri masing-masing gitu. Ya, karena dalam jamaah itu ada barokah gitu. Dalam jamaah ada barokah. Di dalam beberapa hadis disebutkan bahkan biasanya kalau bareng-bareng makan itu makan satu bisa untuk 2 orang, 2 bisa untuk 4 orang dan seterusnya. Bahkan di hadis-hadis yang lalu ketika sahabat-sahabat mengeluh karena kehabisan bekal, Nabi berdoa kepada Allah, kemudian makanan yang sedikit itu dimakan oleh semua, nggak habis-habis, sampai semua masukkan ke kantong-kantong persediaan bekal, masih juga belum habis-habis, karena keberkahan berjamaah dan karena doa begitu. Ya, di kita juga biasanya masih ada itu yang, mohon maaf, mungkin biasanya ada kiai-kiai tertentu bisa begitu tuh. Persediaan makan untuk 100 orang dimakan 1000 orang masih sisa juga gitu. Ya, kalau dalam kita maunah dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Nabi sering kali dalam posisi seperti itu. Karena itu mukjizat kalau Nabi kan.
Jadi fala'allakum taftarikun, karena kamu semua ini jangan-jangan ya bercerai-berai. Qalu, mereka menjawab, na'am ya Rasul. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beri jawaban, fajtami'u ala ta'amikum, bersekutulah, bersama-samalah, berjamaahlah di dalam memakan makanan. Wadhkuru smallahi, dan sebutkan nama Allah. Jadi bismillah lah, diawali dengan bacaan bismillah. Yubarak lakum fi, Allah akan memberikan keberkahan di dalam makanan itu ya. Nanti kan di dalam beberapa hadis itu banyak, dan di yang sudah kita lewati juga banyak bagaimana makanan itu, di mana keberkahannya. Karena itu kata Nabi, habiskan, kalau ada satu butir nasi saja ya itu, bahkan jika perlu karena itu ada kuahnya, dijilat, diambil, dijilat di tangan begitu, itu lebih baik, jangan sampai dibuang gitu. Kenapa? Boleh jadi keberkahannya itu ada di situ. Nah, paling tidak itu memberikan makna kepada kita. Kalau kita mengatakan kok jijik banget, kok jorok banget gitu, katakanlah demikian, paling tidak memberikan makanan itu memang harus habis, bersih itu ya, jangan sampai terbuang. Di kita ini konon ada itu datanya, setiap hari berapa ribu kilogram itu makanan-makanan sisa, yang itu bukan makanan kotor, sisa aja. Orang makan di resto, orang makan di rumah gitu, nafsu makannya, ngambilnya banyak, tapi dimakan setengah juga enggak. Apalagi kalau prasmanan itu kan ada orang ngambil daging aja 3-4 potong, ini makan satu aja nggak habis sama dia, 3 potong numpuk. Itu di mana terjadi. Padahal Nabi menyampaikan di beberapa hadis, 1 butir saja tersisa segera diambil. Bahkan yang jatuh pun buang kotorannya, makan. Boleh jadi keberkahannya di situ. Artinya bisa kita maknai dalam tanda kutip, bukan bahasa tanda kutipnya ya, sejorok itu, tetapi tentu bagaimana kehati-hatian ketika kita memakan makanan. Bahkan saya tanya orang tua saya kalau mau makan itu lagi pakaian kaos oblong, kok harus pakai pakaian ganti, pakai peci. Saya tanya, kenapa begitu? Ya, yang kita makan ini alhamdulillah rezeki dari Allah. Tapi proses kita mendapatkan makanan ini dari petani yang menanam, yang kemudian membersihkan, menyiangi tumbuhan itu, merawatnya sampai jadi, kemudian memanennya, kemudian mengolahnya sampai ke hadapan kita. Anggap saja kita melakukan penghormatan. Saya mendapatkan kisah begitu. Nah, saya masih ada ya, kisahnya begitu. Jadi kalau makan itu nggak pernah pakai asal sembarangan gitu. Begitu rapi kalau makan itu. Sampai-sampai saya karena sering kali melihat begitu, saya tanya dan itu jawabannya. Artinya bagaimana kita menghargai makanan yang sesungguhnya bukan hanya kita hargai makanan itu, tapi yang maha memberi rizki yang pertama, karena itu bismillah kan? Yang kedua, yang membuat proses makanan itu jadi dari mulai tidak ada sampai ada, sampai datang ke tempat kita, dihidangkan di depan meja kita. Kita berterima kasih tuh kepada orang yang di dapur masak terus, sampai kepada orang yang menanam makanan itu, apakah itu padi dan lain-lain. Nah, jadi di sini rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud yang menjelaskan tentang orang yang mengeluh kepada Nabi karena makan mungkin banyak tapi kok nggak kenyang-kenyang, pengennya bawaannya pengen makan terus. Nah, tetapi kemudian Nabi menyampaikan, cobalah berjamaah dan kemudian jangan lupa menyebut nama Allah. Insya Allah Allah memberikan keberkahan. Ya, itu penting dalam kehidupan, karena keberkahan itu yang membuat kita insya Allah sehat. Karena itu dalam doa yang sering kita hafal, ada beberapa doa yang kemarin juga kita sudah sampaikan, beberapa doa yang dibaca oleh Nabi SAW ketika makan. Tapi yang paling populer kan di kita itu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ada waqina adzabannar. Jadi Allahumma barik lana fima razaqtana, ya Allah berkahi apa yang Engkau rizkikan kepada kami, fima razaqtana ya. Waqina adzabannar, dan bebaskanlah kami dari siksa api neraka. Kenapa? Karena makanan itu pertama harus halal, yang kedua jangan sampai menjadi sebuah neraka dalam kehidupan kita. Mungkin boleh jadi karena kekenyangan, atau boleh jadi salah jumlah yang kita makan berlebihan sehingga jadilah asam urat, asam lambung, gula dan macam-macam gitu ya. Itu mudah-mudahan saja dengan doa-doa itu terhindar gitu.
Karena kita menyadari betul makan itu penting, tetapi menjaga pola makan itu juga jauh lebih penting. Ini hadis pertama di bab ini akan 743. Kita lanjut, ini hadisnya cuma satu, kemudian kita ke bab 107, yaitu hadis yang pertama, dan ada beberapa kalau di sini hadisnya. Hadis di bab ke 107 itu babul amri bil akli min janibil qas'ati wan nahyi 'anil akli min wasatiha. Nah, ini bab yang menjelaskan tentang perintah, ya, anjuran gitu ya, sunnah hukumnya bil akli dengan memakan min janibil qas'ah, dari sisi qas'ah itu nampan atau piring besar tampah gitu. Jadi ini konteksnya makan berjamaah, makannya berjamaah. Jadi sunnahnya apa makan berjamaah itu? Fi janibil qas'ah, di pinggir-pinggirnya makannya itu, dari pinggirnya lah gitu. Begitu. Jadi kalau teorinya militer katanya itu seperti orang makan bubur itu, kalau operasi bubur, karena bubur itu panas pinggirannya yang dimakan. Tapi ini bukan karena panas, tapi karena yang terhidang dalam bentuk tampah besar, misalnya rame-rame, makannya yang di pinggir. Itu etikanya seperti itu. Dan di sisi lain etika itu membawa keberkahan tersendiri, karena kalau yang di tengahnya itu adalah keberkahan tersendiri katanya, yang bisanya disisakan kalau itu tersisa, sehingga kalau ada orang lain masih bisa makannya. Tapi kalau sudah rusak dari mulut tengah pinggir semua berantakan, ya orang yang makan pasti juga kan nggak mau dan seterusnya. Ya, saya kira ini etika betul, dan itu jika memang makan rame-rame. Tapi zaman sekarang kan seperti itu masih ada sih di pengajian-pengajian, di beberapa pesantren kan memang seperti itu. Karena itu tekstualnya dari hadis-hadis Rasulullah SAW seperti itu. Dari konteks kita dengan peralatan yang banyak, kemudian yang juga modelnya banyak, beragam, ya tentu sekarang ini kan disesuaikan lah dengan kondisinya. Di kantor beda, dengan di rumah beda, juga dengan jamuan-jamuan orang banyak ya beda juga gitu ya. Saya kira itu. Tapi etika makan dimulai bismillah, tangan kanan, kemudian tidak gerayangan, mohon maaf bahasa kasarnya itu, tangannya kemana-mana, atau mengambil jumlah porsi yang kira-kira harus habis, nah itu yang baik. Jangan pakai nafsu gitu. Bahkan di kemarin itu kalau makan rame-rame, maka mulailah dari orang yang sepuh, tokoh agama, pimpinan. Kenapa demikian? Karena keberkahan dimulai dengan bismillah dari situ. Jangan sampai kata Nabi itu ada yang nyerobot duluan, tahu-tahu itu setan sebenarnya yang dorong. Ya di hadis yang lalu begitu, sampai siapapun yang mau makan duluan tuh sama Nabi dipegang tangannya, datang lagi dipegang lagi, sampai orang kaget. Kenapa Nabi begitu? Ini belum didoakan lah istilahnya begitu. Setan memang sengaja supaya makanan itu tidak berkah, maka dia dahului. Kalau didahului oleh orang yang tidak memberikan keberkahan dalam tanda petik, tidak memiliki keilmuan, bukan sesepuh dan lain sebagainya, nah itu dahulu oleh setan gitu. Karena itu bismillah jangan lupa. Karena itu yang dipersilahkan pimpinan-pimpinan yang biasanya ya sepuh, apalagi alim gitu ya, minimal bismillah, apalagi dengan doa, sehingga yang lain ketika tidak bismillah dan tidak berdoa pun itu masih ikut dalam rombongan itu. Tapi ketika makan sendiri, walaupun sudah ngambil dari tempat yang sudah didoakan, di bismillah dan seterusnya, ya tetap bismillah juga. Nah, di bab ini fihi qauluhu, ada qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ada ucapan atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya wakul mimma yalika muttafaqun alaih kama sabaqa. Jadi wakul mimma yalik muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, kama sabaqa sebagaimana yang sudah disebutkan kemarin dari Umar bin Abu Salamah. Dia kan hidup dalam asuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ayahnya wafat dalam satu perang. Kemudian ibunya menjadi janda, yaitu Ummu Salamah, dinikahi oleh Rasulullah SAW. Putranya namanya Umar bin Abu Salamah itu baru 6 tahun. Nah kata dia, saya ini kan umur 6 tahun tuh gerayangan makan kemana-mana. Maka kemudian ya gulam, kata Nabi, gitu,
Pertama disebutkan samillah, baca bismillah dulu. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Kemudian wakul mimma yalik, ini yang disebutkan di sini dikutip satu saja, wakul mimma yalik, makanlah mimma dari apa yalika di sekitar Anda, di sekitarmu. Nah itu tadi yang dekat itulah. Maka kita tafsirkan lebih luas, ya yang dekat itu yang adalah di sekampung kita atau sekitar kita, nggak usah tadi itu impor terlalu jauh-jauh ya. Ya, tapi kalau mampu ya silakan saja, tetapi maksudnya jauh lebih baik kalau kita tafsirkan hadis ini bahwa kita menggunakan sumber daya yang ada, kita nikmati, kita olah, nah, lalu kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu hadis pertama di bab ini atau ke 744, wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al barakatu tanzilu wasatat ta'am, bahwa dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, mudah-mudahan Allah meridhai anhuma keduanya, yaitu Ibnu dan Abbas. Ibnu ini anaknya yaitu Abdullah, Abbas itu ya Abbas bin Abdul Muthalib. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al barakatu keberkahan tanzilu wastat ta'am, jadi turun ke tengah-tengah makanan gitu. Wakulu min hafataihi wala takulu min wasatihi ya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Jadi kata Nabi, keberkahan itu turun ke tengah-tengah makanan, karena itu makanlah dari mulai pinggirannya ya. Bukan gak boleh makan keberkahannya, tapi keberkahannya itulah yang menjadi induk, dan kemudian itu akan menjadi apa namanya, semacam menaungi keberkahan-keberkahan di sekitarnya. Jadi kulumin hafataihi, di sekeliling-sekelilingnya. Jadi seperti makan apa, nasi tumpeng gitu. Tapi yang tengahnya biarkan aja dulu. Kalau kita kan potong dulu tengahnya itu ya. Ya tumpeng namanya, ya tengahnya yang dipotong, tapi tetap lauknya ada di pinggir juga gitu. Makanya ada ulama yang saya membaca di beberapa penjelasan tentang hadis ini, oh ini bertentangan itu tumpeng itu dengan hadis Nabi gitu. Ya kesimpulan itu ya, bukan hadisnya itu kesimpulan orang gitu. Itu harus dibedakan antara teks hadis dengan pemahaman atau kesimpulan orang. Ya silakan saja orang menyimpulkan seperti itu. Tapi memang sebaiknya kalau makan rame-rame itu tidak terkait dengan tumpeng ini, makan rame-rame. Kalau tumpeng kan dipotong dikasihkan sama aja. Ini kan saya baca juga di beberapa penafsiran orang kita di Indonesia ini begitu, wah ini haram ini katanya bikin tumpeng ini, ada yang begitu. Tapi sebenarnya tidak ada dalilnya, yang ada memang dalilnya ini, tetapi ditafsirkan karena makan nggak boleh dimulai dari tengah, kalau tumpeng dari tengah, wah itu nggak boleh katanya, itu bertentangan. Tidak, itu kan penafsiran. Ya, kalau tumpeng kan berbeda, lain lagi itu, dalilnya lain lagi tumpeng itu. Wala takulu min wasati, jangan makan di tengahnya, Abu Daud. Jadi di sini juga etika memakan, sekali lagi tetap itu memang di pinggirnya, dan di sini memang tidak disebutkan tentang bagaimana makna sesungguhnya gitu ya, tetapi para ulama mengatakan bahwa memang itu etika yang baik ketika memakan, ngambil itu jangan membuat berantakan lah, ngambil itu di pinggir gitu. Ya, tetapi memang yang ininya di tengah, ya mungkin lauknya di tengah, yang ambil juga di tengah gitu. Tapi dalam posisi sama semua makanan itu, ya janganlah kemana-mana, ya yang di pinggir itu. Tapi kalau berbeda, ya memang lauknya ada di sini, nasinya ada di sini, misalnya kemudian lalapnya ada di mana atau lauk apa sayurnya di mana, ya tetap sesuai, gitu ya. Tapi ini dalam konteks sama, misalnya nasi itu dihidangkan nasi kebuli, kan sama itu. Nah, sama dari ujung sini ke ujung sana, dari ujung sini setengah, sama saja. Kemudian hadis kedua di bab ini ada waktu sedikit lagi atau barangkali ada yang ingin disampaikan dulu ini. Ada berapa menit lagi nih, masih lama ya? 58, oh masih lama lah, masih 8 menit lagi. Saya hadisnya satu lagi aja, satu lagi nanti barangkali ada masukan. Dan kebetulan di bab ini satu lagi hadisnya.
Hadis kedua atau ke-754, wa an Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu qala kana lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qas'atun yuqalu laha al-gharra yahmiluha arba'atu rijalin. Jadi kata Abdullah bin Busr, itu bin Busrin radhiyallahu an, Abdullah bin Busr ini jarang-jarang namanya. Dia ini pernah diuraikan di dalam bab mujahadah. Dia ini seorang tabi'in ya. Abdullah bin Busr. Dia orang yang pertama, dia adalah orang yang sholat kiblatain katanya. Ini ngikuti sholat kiblatain di depan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Busr ini mengatakan, kana lin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qas'atun, ya punya nampan besar gitu ya. Yuqalu laha, nampan besar ini dinamakan al-ghurra atau al-gharra. Ya, kenapa disebut al-gharra? Karena warnanya putih mungkin, atau seringkali memasak masakan lalu kemudian banyak kuah-kuah yang cenderung putih. Itu menurut penafsiran di sini. Yahmiluha arba'atu rijalin. Itu tempatnya itu kalau datang dengan makanan ini digotong oleh 4 orang minimal itu. Katanya gitu. Arba'atu rijalin. Falamma adhau wasajadu ad-duha utia bitilkal qas'ah. Jadi kalau sudah waktu duha, kami sudah melaksanakan sholat duha, datanglah hidangan itu. Sarapan pagi barangkali ya, waktu duha itu ya suatu nampan besar, sangat besar. Kalau dibawa oleh 4 orang ya dapat dibayangkan lah, saya kira besar sekali gitu ya. Yakni wa qad surida fiha, ya di dalamnya itu dikasih ya makanan-makanan lah ya, terbuat. Ini penafsirannya surida itu apa, katanya roti berkuah, ada kemudian bersantan dan macam-macam ini disebutnya ya, penafsiran surida. Faltafu alaiha falamma kasuru jasa Rasulullah SAW. Kalau sudah kumpul-kumpul semua di situ, jasa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW datang, kemudian datangnya itu langsung duduk. Duduknya itu disebutkan sebagai jasa itu ya, bersimpuh gitu ya. Mahadzal jilsah, ini duduk model apa kata orang Arabi itu. Arabi itu Baduy, orang Baduy mengatakan begitu. Jadi di antara kumpulan rupanya ada orang Baduy, orang Arab pinggiran gitu ya, orang hidupnya nomaden. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ja'alani 'abdan karima. Sesungguhnya Allah menciptakan aku, menjadikan aku 'abdan karima, seorang hamba yang mulia. Walam yaj'alni jabbaran 'anida. Saya bukan termasuk orang yang sombong apalagi membangkang gitu ya. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kulu min hawalaiha, nah makan di sekitarnya, wadu'u zirwatiha yubaraku fiha. Di sini disebutkan, nah makanlah dari sekeliling-sekelilingnya, jadi jangan meraba-raba tangannya kemana-mana, yang dekat-dekat saja. Kemudian juga berdoalah supaya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyidin, dengan sanad yang jayyid, yang baik. Nah, disebutkan di sini apa sih makna zirwatiha a'laha bi kasrid dal wa dhammuha wa ya. Ini hanya bacaannya saja, tetapi disebutkan Nabi itu duduknya dengan cara ini adalah duduk bertumpu kepada tumit gitu ya. Jadi seperti orang habis sholat begitu ya, begitu. Nah, di beberapa riwayat saya melihat ya seperti beginilah gitu, duduk menghadap itu. Di hadis yang lain seperti bahasa kitanya sila juga begitu. Nabi seperti itulah cara-cara Nabi. Terkadang kalau lagi sendirian kan sambil agak bertumpu kepada pantat ya, kemudian dengan kaki lutut agak ditarik. Itu dalam posisi-posisi ketika musim-musim paceklik, supaya perutnya tidak terlalu banyak menampung makanan, cukup sedikit saja, 1-2 butir kurma. Itu banyak riwayat-riwayat lain. Nah seperti itulah barangkali ini ke bab 107, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang barangkali kita bisa lanjutkan ya, kalau itu ada pertanyaan-pertanyaan. Ini ada berapa, 5 menit ya,
Ada 5 menit. Bukan hanya pertanyaan, tapi juga masukan. Silahkan. Ada tambahan juga silahkan. Kita bicara soal makan, sesuatu yang setiap hari kita lakukan, tetapi yang sering barangkali kita lupa adalah baca doa di awal makan. Minimal bismillah saja itu, bismillah. Karena apa? Kalau tidak, setan itu makan. Jadi kalau kita nggak pernah baca bismillah, kita makan, setan-setan yang ada di kita itu gemuk semua, kira-kira begitu. Karena makan terus. Kemudian masuk kemana? Karena itu nama Allah jangan dilupakan. Di sini juga filosofinya bahwa segala sesuatu rizki itu datangnya dari Allah, sehingga kita memulai segala sesuatu, apalagi dalam makanan karena itu rizki dari Allah, ya kita ingat yang maha memberi rizki. Nah, di situ sehingga rasa syukur kita ada. Rasa itu kan ada dalam hati kita, dalam qalb kita. Nah, ketika itu rasa ada, maka kita bisa bersyukur. Dan dari bersyukur itu kan lahirlah, kalau istilah bahasa budaya itu apa? Karsa, kehendak, keinginan. Dari kehendak itu lahir keinginan untuk merealisasikan kehendak, dan itu berkarya namanya, bekerja, beramal. Dan itulah puncak rasa syukur itu sebetulnya, bekerja itu. Karena Al-Quran menyebut demikian, i'malu ala Dawuda syukro, bekerjalah, beramallah, berkaryalah wahai keluarga Nabi Daud sebagai tanda rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Daud disebutkan di situ ya'maluna ma yasha'u. Nabi Daud itu beserta anak cucu keturunannya ya'maluna, bekerja, beramal, berkarya. Ma yasha, dari apa yang dikehendakinya, dari mulai membangun sebuah kota, infrastrukturnya disebutkan dan seterusnya. Di sini 8 menit kan menit ya, itu lebih lambat gitu. Baik, saya mohon maaf. Saya pikir tadi masih ada 2-3 menit. Terima kasih sekali lagi, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.